Hello Po, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan negara di kawasan Asia Pasifik, yaitu Filipina. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Karen Basai dengan NIM 2406 11 02 02 45. Halo Po, perkenalkan nama saya Radini Cahairawan dengan NIM 2406 11 02 02 62. Halo Po, perkenalkan nama saya Johannes Nurul Bokau dengan NIM 2406 11 02 0236. Halo Po, perkenalkan nama saya Jenny Simanjuntak dengan NIM 2406 11 02 0233. Halo Po, perkenalkan nama saya Irene Jalvin Pemongkar dengan NIM 24 06 11 02 02 31. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indira Febrianti Citra Agole. Saya dari kelas 2B6 dengan NIM 2406 11 02 02 27. Sebelumnya saya mau memohon maaf dikarenakan saya tidak bisa mengikuti pembuatan video perkenalan diri dikarenakan waktu itu saya masih sakit dan rumah saya terkena bencana banjir. Baik, kita masuk pada materi. Materi yang pertama yaitu sejarah. Filipina ditemukan oleh penjajah Spanyol, yaitu Ferdinand Magellan, tepatnya di Asia Tenggara yaitu di sebelah timur Vietnam pada tahun 1521 dan dijajah sekitar 300 tahun sebelum ditemukan oleh Amerika Serikat dan dikuasai oleh Amerika Serikat. Dan Filipina meraih kemerdekaan penuh mereka pada tahun 1946, tepatnya pada tanggal 14 Juli, setahun setelah kemerdekaan Indonesia. Tapi setelah mereka meraih kemerdekaan, mereka mengalami banyak tantangan, baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik, termasuk pada pemerintahan, yaitu pemerintahan diktator yaitu Ferdinand Marcos yang ingin membawa kembali demokrasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada identitas negara. Nama resmi dari negara Filipina yaitu Republik Filipina dengan ibu kotanya yaitu Manila. Negara ini menggunakan dua bahasa resmi. Yang pertama yaitu bahasa Filipina dan yang kedua yaitu bahasa Inggris. Nah, negara ini menggunakan mata uang peso Filipina atau PHP. Dan sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara ini yaitu sistem pemerintahan presidensial. Nah, jumlah pulau yang ada dalam negara ini itu sekitar 7.600 pulau dengan populasi sekitar 116 juta per tahunnya, dengan persentasenya itu sekitar 0,8%. Nah, populasi laki-laki di negara ini sekitar 58.096.000, sedangkan perempuan sekitar 58.300.000. Nah, agama yang dianut oleh penduduk yang ada di Filipina itu yang paling dominan itu 80% dari agama Katolik Roma dan 10% dari Protestan, 6% dari Islam dan 2% dari agama Buddha, Hindu dan agama tradisional lainnya, dan juga ada 2% dari Gereja Independen Filipina atau bisa disebut dengan Agripaya. Selanjutnya, arti bendera. Warna biru melambangkan kedamaian, keadilan dan persatuan. Warna merah melambangkan keberanian dan patriotisme, sedangkan warna putih menunjukkan kesucian serta perdamaian. Gambar matahari dengan 8 sinar ini melambangkan atau mewakili 8 provinsi yang pertama kali memberontak melawan penjajah Spanyol, sedangkan 3 gambar bintang ini mewakili 3 wilayah utama Filipina yaitu Luzon, Visayas, dan Mindanao. Baik, yang selanjutnya ada aspek budaya yang ada di Filipina. Yang pertama, bahasa dan komunikasi di Filipina.
Bahasa di Filipina memiliki lebih dari 170 bahasa daerah dan Filipina memiliki dua bahasa resmi yaitu bahasa Filipino dan bahasa Inggris. Mereka digunakan secara resmi di Filipina. Yang kedua, adat dan tradisi. Adat dan tradisi yang ada di Filipina yaitu tradisi bayanihan, merupakan salah satu tradisi Filipina yang berarti semangat gotong royong dalam membantu sesama masyarakat. Yang ketiga, musik dan tari. Yang pertama, salah satu tarian tradisional mereka adalah tinikling dan singking. Yang kedua, salah satu musik tradisional mereka adalah kundir. Berikutnya yang keempat, seni dan sastra. Pertama, sastra Filipina kaya dengan epik seperti Biak Mi Alamang. Kedua, seni visual berkembang dari lukisan religius zaman kolonial hingga seni kontemporer yang beragam. Yang berikutnya, potensi ekonomi yang ada di Filipina. Filipina memiliki potensi ekonomi di sektor pertambangan, yaitu nikel. Filipina merupakan salah satu produsen terbesar di dunia, terutama di wilayah Mindanao dan Palawan. Yang kedua, Filipina memiliki potensi ekonomi di bidang elektronik. Filipina memiliki industri elektronik yang berkembang di Filipina. Yang ketiga, Filipina juga mempunyai potensi ekonomi di bidang pertanian. Pertanian masih memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Filipina karena masih banyak yang memiliki pekerjaan sebagai petani. Berikutnya, pada tahun 2022, Filipina membukukan tingkat pertumbuhan PDB yang tinggi sebesar 7,6%. Yang kelima, pusat industri umumnya berada di daerah Metro Manila dan Metro Cebu. Baik, kita masuk pada pengaruh Filipina terhadap Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Yang pertama ada sejarah dan hubungan etnis. Sebelum kolonialisme, hubungan perdagangan dan migrasi antara Filipina Selatan, terutama di Mindanao Sulu dan Sulawesi Utara sudah ada. Beberapa suku di Sulawesi Utara seperti Sangye Talaut memiliki hubungan kekerabatan dengan etnis di Filipina Selatan. Dan yang kedua ada bahasa dan budaya. Bahasa daerah di Sulawesi Utara seperti Sangye dan Talaut memiliki kemiripan dengan bahasa di Filipina. Musik dan tarian tradisional seperti tari sakalele dan alat musik gong memiliki kemiripan dengan budaya di Filipina. Dan yang ketiga ada agama dan misi Katolik. Di Sulawesi Utara, Katolik di Sulawesi Utara berkembang melalui pengaruh misionari Spanyol dari Filipina pada abad ke-16 sebelum kedatangan Belanda. Dan yang keempat ada ekonomi dan perdagangan. Sulawesi Utara dan Filipina memiliki hubungan dagang yang erat, terutama dalam bidang perikanan dan pertanian. Perdagangan lintas batas antara pulau-pulau kecil di Sulawesi Utara dan Filipina masih aktif hingga kini. Dan yang kelima ada migrasi dan sosial. Banyak tenaga kerja dari Filipina datang ke Sulawesi Utara, terutama di sektor kelautan dan rumah tangga. Beberapa orang di Sulawesi Utara juga bekerja atau berdagang di Filipina. Dan secara keseluruhan, Filipina dan Sulawesi Utara memiliki hubungan yang kuat dalam berbagai aspek baik sejarah, budaya, maupun ekonomi. Baik, sekarang kita masuk di pengaruh Indonesia khususnya Sulawesi Utara terhadap Filipina. Sulawesi Utara memiliki peran penting dalam hubungan Indonesia dengan Filipina. Karena mungkin Filipina dan Indonesia itu berdekatan dengan Mindanao. Pengaruhnya terlihat dari segi ekonomi, pendidikan, pariwisata, kemudian budaya dan bahasa. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pariwisata. Pariwisata di Manado memiliki peran penting dalam hubungan antara Indonesia dan Filipina. Karena letaknya yang strategis dan mungkin dekat dengan
berdekatan dengan banyak pariwisata, destinasi yang menarik, yang membuat menarik perhatian para wisatawan Filipina yang tertarik dengan wisatawan di Manado. Khususnya pariwisata yang terlihat unik atau terkenal di Manado, yaitu ada Taman Laut Bunaken, Danau Tondano, kemudian ada patungnya Sumberkati, dan selain itu juga ada penerbangan langsung antara Manado dan Davao yang mempermudah para wisatawan Filipina dan Manado untuk berwisata. Kemudian yang kedua, ada ekonomi perdagangan. Ekonomi perdagangan berbatasan antara Sulawesi Utara dan Filipina. Hal ini merupakan cukup aktif, terutama melalui pelabuhan yang ada di Bitung. Barang yang yang berhubungan antara daerah Indonesia dan Filipina, yaitu barang yang berbahan dari laut, misalnya ikan laut, rumput laut, kemudian ada kelapa, kopra, serta barang elektronik dan tekstil lainnya. Kemudian yang ketiga, ada keamanan dan pertahanan yang ada di Manado khususnya. Keamanan dan pertahanan di Sulawesi Utara berperan dalam menjaga stabilitas kawasan untuk menjaga keamanan perbatasan, di mana daerah ini sering terjadi penculikan, perdagangan manusia, dan lain-lain yang membuat permasalahan antara perbatasan Sulawesi Utara dengan Filipina. Dan hal ini menjadi permasalahan yang besar sehingga Indonesia, Filipina, dan Malaysia itu melakukan patrol laut bersama atau yang disebut dengan Trilateral Maritime Patrol. Selain itu juga, Sulawesi Utara juga berperan dalam upaya menangkal terorisme. Kemudian yang keempat, ada pendidikan. Pendidikan berperan penting, khususnya di Sulawesi Utara. Ada Universitas Samratulangi atau Unsrat yang berperan penting dalam menerima mahasiswa baru dari Filipina ke Manado. Kemudian dari Indonesia ada beasiswa yang disebut beasiswa dan mahasiswa dan KNB bagi mahasiswa Filipina yang ingin melanjutkan pendidikan perguruan tinggi khususnya di Indonesia. Kemudian yang kelima, ada budaya Sulawesi Utara dan Filipina. Budaya ini khususnya di Sulawesi Utara dan Filipina memiliki banyak persamaan, terutama dalam makanan, musik, dan tradisi. Beberapa makanan khas Minahasa seperti tinoransak. Tinoransak ini memiliki kesamaan makanan tradisi seperti Filipina yang disebut adobo. Adobo merupakan makanan khas Filipina yang mirip dengan makanan Minahasa. Dan selain itu juga, festival budaya di Manado juga sering melibatkan komunitas Filipina yang tinggal di daerah Indonesia. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Seperti yang kita tahu, negara Filipina memiliki sejarah kolonial yang panjang dan kekayaan budayanya. Negara Filipina juga berperan penting dalam ekonomi, sosial di negara Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Nah, interaksi antara kedua negara wilayah ini melibatkan pertukaran budaya, perdagangan, dan migrasi. Sulawesi Utara juga memiliki pariwisata seperti contohnya Pulau Bunaken yang bisa dikunjungi para wisatawan dari Filipina dan untuk memajukan perekonomian di Sulawesi Utara.
Selain itu, Filipina juga berperan positif dalam perekonomian Indonesia dan wilayah sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih semuanya.